Of Pressure. course, Pressure. pengalaman jadi ketua Wisrawa. Oke. Stres ya, karena memang harus ada tekanan juga. Kalau tidak ada tekanan, itu tidak akan ditekan. Apa gimana? Gimana? Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, balik lagi sama gue Dewi. Saya Jizan, dia Syara podcast Dewi Jizan. Yeay. Jadi kita ngambil alih podcastnya Pak Haris ya. Ya, karena tadi Pak Haris bikin konten itu nggak seru sama sekali. Jadi kayak nggak profesional sama sekali gitu loh Nggak ada pertanyaannya. briefing. Nggak seru sama sekali. Nggak ada briefing, nggak ada technical meeting ya. Tuh. Tiba-tiba disuruh duduk terus pertanyaannya juga nggak jelas. Nggak seru juga. Nggak penting. Nggak penting. Oke, sekarang saya balikin. Gimana kalau yang jelas tuh, sok tunjukin. Ya ini kita ngomongin. siap. Oke, sekarang kita tahu Pak Haris itu apa? Pembina Wisrawa. Salah, pembina Wisrawa itu Bu Tantri. Wah, belum juga mulai. Iya, Berarti Gimana sih? ini ngetes. Bu Tantri tes ya, iya ngetes. Siapa tahu kan dirinya merasa pembina Wisrawa ya kan. Karena mendominasi Kan, banget gitu selama kan. ini kan selalu mendominasi dengan ceramahnya yang sangat panjang Oke. gitu. Jadi Oke. siapa tahu lupa diri. Jadi kita tanya nih So. sebagai yang membimbing Wisrawa selama bertahun-tahun, kita tanya apa kesan-pesan dulu yang standar dulu ya Pak. Standar dulu. Bukan standar mikir dulu. Enggak, ini emang beneran. Ini Kita emang udah beneran. briefing duluan. Kan jelas Kakinya gitu. naik gua. Nggak apa-apa, ini kan podcast kita. Ya, ini podcast kita. Kesan-pesan Pak, silakan. Kesan dan pesan di Wisrawa seru, capek, Ini kayaknya rame, gimmick gitu nggak sih? Ini kan. emang bete, ngeselin, nyenengin. Oke, kan ada bete dan ngeselin. Itu bete dan ngeselinnya itu kenapa? Kayak Pak? gimana tuh? Kalau apa ya, Lama ya. susah diatur kan Ariel. Gak apa-apa, keluarin aja. Keluarin aja. Gak usah ada Iya. batas gitu lah. Iya. Apa itu ya? Apa? Apa itu bete dan ngeselinnya itu kenapa? Kalau bete itu ketika di luar dari ekspektasi gitu ya, kita pengennya gini, ternyata gini, mau maneh lah gitu. Jadi susah diatur. Terus ada hal yang pengennya A jadi B. Misalkan anak-anak pengennya balance nih antara MAP dengan Wisrawa, tapi dibelah gitu. Apa yang membuat Bapak mencapai ekspektasi itu? Yang membuat ekspektasi itu Jadi kayak Bapak bisa membuat ekspektasi itu tuh kenapa? mimpi dengan real kenyataan. Oke, mimpinya pengen cerita. Dulu pertama kali ada Wisrawa saya mimpi, oke kita pengen tembus nasional. Nah dulu awalnya akhirnya terus ngumpuk sampai akhirnya kita ada beberapa kali di nasional gitu ya. Oke. Ternyata mimpi itu bisa karena kitanya yakin gitu. Yang ada kitanya itu kan. Iya, Iya. oh jelas. Emang pernah gitu? Itu pernah di Jakarta loh Mbak. Ih ngapain? Saya nggak ikut. Ikut Wak. Yang mana Di sih? Tangerang. Oh nih. Nasional. Rasa benci harapan. Harapan satu. Lumayan, Bu. Lumayan. Berapa, Saingannya ya Allah? banyak. Saingannya banyak, Zay. Sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar, apalagi anjungan-anjungan kan itu. kan main. Terus Oke, kita dari lumayan lah. kampung. Masih bisa bawa piala lah ya. Iya dong, walaupun udah itu nangis gitu semua. Kayak pertanyaan selanjutnya, itu kan Bapak ekspektasinya gara-gara ada mimpi. Nih kita juta-juta manja aja kali ya. Aku kan mendengar nih ya isu-isu dari anak-anak yang sedang menjadi anggota Wisrawa Sekarang. Iya dong. Kita tuh kepingin di mana-mana, Say. Informan. Informan, Say. Kita, Say. Informa mah yang jualan alat-alat ini. Nggak lucu. Furniture. Maaf ya. Jadi begini, mereka kan anak SMA ya, gitu kan baru masuk. Gitu. Terus yang bisa membuat Bapak berekspektasi mereka tinggi gitu apa gitu. Padahal kan mereka baru masuk, mereka juga baru masuk tuh kayak Belum kenal belum apa-apa. kenal apa-apa. Ini isu-isu banget ya Zai. Baru kali ini. Anget banget, ini harus diupload ya Zai biar pada nonton semuanya. Isiin aja pulsanya. Oke, kalau misalkan saya harus berekspektasi karena memang kita harus punya target. Jadi kalau tidak ada target, kita akan biasa saja gitu. Kita harus jadi yang luar biasa, di luar dari biasanya gitu.
walaupun income-nya atau orang-orang yang masuknya itu biasa saja, tapi kita harus ngerubah jadi luar biasa. Dan saya butuh support alumni, support senior. Nah sayangnya itu di perjalanan tidak semuanya bisa support gitu ya. Bahkan kakak kelas yang terdekatnya juga itu off malahan gitu ya, hanya beberapa orang. Dan akhirnya itu yang membuat oke, saya tidak bisa tapi kita tidak menyerah dengan keadaan. Walaupun pandemi, walaupun apa juga bisa turun langsung gitu. Allahu Akbar. Pendekat takbir. Takbir. Hati-hati. Terus gini ya Pak, ini kalau tuh kayak curhat-curhat aja sih. Iya, ini nggak Gitu apa-apa. ya, nggak Ungkapin apa-apa. aja unek-uneknya. Kita debat nih ya. Aku atas nama anggota. Kita hajar Pak. Udah dia. Ini mau diwakilin. Tenang. Terus berarti Bapak setiap angkatan selalu nambah ekspektasi, sedangkan Harus. ketika mereka masuk SMA kan mereka benar-benar kayak mereka juga pengen dikasih maksudnya mereka juga bingung gitu loh mau ngapain, tapi Bapak ekspektasinya terus naik, berarti makin ke angkatan mereka makin beban dong. Kalau kita punya ekspektasinya mundur, berarti kita balik lagi. Kita harus naikin level, walaupun yang baru masuknya dia harus menyesuaikan mau nggak mau, tapi secara fasilitas, secara pengalaman, secara keilmuan kita berkembang gitu. Jadi anak yang baru akan beda dengan anak yang dulu. Kalau kita balik lagi ekspektasi ke yang dulu, itu akan mundur jadinya. Jadi suka nggak suka, ya mungkin beda masa, beda zaman, anak juga mungkin dibawa ke yang sekarang bisa masuk gitu. Benar-benar. Iya. Benar. Benar. Belum. Terus gini ya Pak, Bapak tuh tahu nggak sih kalau ternyata anak-anak yang aktif itu mengalami ke apa ya namanya? Keresahan, kesulitan gitu loh. Pasti stres ya. Iya sih. Apalagi pengurus. Stres, gitu ya. yes, of course. Of Pressure. course. Pengalaman jadi ketua Wisrawa. Oke. Stres ya, karena memang harus ada tekanan juga. Kalau tidak ada tekanan, itu tidak akan ditekan. Gimana maksudnya? Karena tekanan membuat kita lebih siap. Jadi terpaan di luar lebih kuat. Nah, sekarang di dalam juga harus diperkuat dulu segi mentalnya. Kalau mentalnya udah kuat, udah jago, saya rasa di luar sebesar apapun juga masih bisa survive gitu, masih bisa bertahan. Jadi di sini harus ditekan, kita butuh proses, kita butuh kedisiplinan, kita butuh kebersamaan segala macam biar semuanya walaupun tertekan, oke, kita rasain, kita biasain, habit jadinya. Udah jadi kebiasaan ketika di luar, oke, kita terbiasa dengan hal ini. Jadi tekanan itu adalah suatu cara dan pola. Nah, gitu. Jadi untuk meningkatkan tinggi kualitas. Tadi kok kamu ditekan sama saya dulu ke tinggi-tinggi. Meningkatkan ya karena tekannya ke bawah. Meningkatkan kualitas ya begitu ya dengerin. Oke. Terus nah jadi MC di podcast sulit. Nih terus mikir pertanyaan. Ya udah tinggal di-cut. Cok. Cut and edit. Ya, karena kita bisa ngedit, Bapak enggak. Terus apa yang membedakan angkatan dulu sama angkatan sekarang dari segi beban? Jadi supaya aku juga memberitahu. Karena mewakili banget ini. Mewakili banget kayak setiap angkatan tuh kalau yang paling beda adalah ada pressure-nya. Karakternya. Kalau dulu betul mau berjuang. Jadi apa yang bisa diberikan saya untuk Wisrawa? Kalau sekarang apa yang bisa Wisrawa berikan buat saya? Jadinya lebih manja, lebih agak anak mami gitu ya. Jadi untuk walaupun setiap pertemuan dibandingkan dengan, angkatan dulu mah gini, sebetulnya mereka nggak nyaman kalau dibanding-bandingin gitu ya. Of course. Walaupun beda zaman segala macam. Tapi ya sejarah adalah sebuah perjalanan yang harus kita tahu. Jadi biar kita mau berubah, kita bisa ngambil hikmah, kita bisa ngambil pelajaran dari sejarahnya. Nah, yang kedepannya sekarang itu yang dirasakannya memang anak-anaknya mulai manja, mulai agak mudah menyerah, mulai tidak seperti yang dulu. Memang ketika konflik habis-habisan juga kita kuat, tapi kalau sekarang konflik dikit juga aduh. Apa kira-kira yang membuat seperti itu? Karakter masing-masing. Karakter atau karena memang beda ini, maksudnya kayak ketika dulu kan emang Wisrawa belum punya fasilitas ya say, maksudnya kayak belum punya fasilitas, terus kita masih apa adanya banget. Aduh ini gak apa-apa ya gue ngomongnya, gak apa-apa ya Mbak ya, gak apa-apa ya Mbak ya. Wow, ini podcast kita. Ini podcast kita, nggak apa-apa, bebas. Jadi kayak gini lah, saya orang tua. ngomong. Oh ya. Orang tua.
Iya, emang ada orang dari tua. nol. Udah. Kemudian saya berjualan segala macam, wah ngerasain susahnya sampai kebeli rumah, kebeli mobil. Kemudian punya anak. Anaknya tinggal meneruskan. Nah, Dia tidak akan bisa, dia tidak akan apa ya, setangguh perjuangan yang dulu. Karena dia hanya tinggal oke, mau berangkat ada fasilitas mobil. Walaupun dia berjuang tapi tidak akan Seberjuang yang dulu tapi jadi berjuang. karena semuanya udah tersedia gitu. Jadi mau ngapain lagi gitu. Oh, tinggal make, tinggal apa. Sama ya halnya di Wisrawa, kita nggak punya apa-apa. Kita punya angklung, kita nyari-nyari bantuan, kemudian kita dapat pagelaran, dapat uang beli ini, beli itu. Nah, dulu benar ngerasa, wah kita butuh kendang, beli kendang. Oh, kita butuh sound system, kita beli itu. Tapi kalau sekarang kan datang, wes kendang udah ada, sound system udah ada, kostum udah banyak, ini udah tinggal pakai, tinggal ini. Nah, jadi tidak ada rasa apalagi nih yang harus dikejar, apalagi nih yang harus dipunya. Kalau dulu kan orang tuanya, wah ini anak saya nggak berteduh nih, kalau saya meninggal nanti apa yang harus diwariskan? Oke, saya harus nyari, terus bikin rumah. Wah anak saya nih kecapean, kalau sakit nanti malam-malam diantar mobil hujan, ya oke butuh mobil. Nah kalau sekarang itu tidak terlalu banyak tujuannya karena memang semuanya sudah tersedia. Tapi bebannya beda nggak sih? Tapi bebannya beda nggak? Beda. Iya. Ya that's what I mean gitu. Kayak kalau dulu kan bebannya beda gitu. Lebih oke lah kita mengadain sesuatu yang ini mungkin bisa bermanfaat buat adik-adiknya. Nah kalau sekarang adik-adiknya hanya ya selain manja gitu ya, mentalnya jelek, daya juangnya juga rendah gitu. Jadinya oke, ini butuh ekstra. Nah ketika saya harus ngedidik ekstra, saya butuh support kakak kelas, support alumni, dan itu tidak maksimal saya dapatkan. Ya kalau saya aja nggak ada support. Jadi kakak kelas yang terdekat itu sudah Ya aku tahu deh masalah ini. Alumni, alumni mungkin saya tidak akan memaksakan karena alumni ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang Of course. paling hanya yang sebantu-bantu sebenarnya, segitu juga udah lumayan gitu. Jadi saya lebih menekankan yang kelas 3 yang masih ada sebetulnya, yang mereka yang masih hadir. Cuman dari sekian banyak sisa sekian. Nah, itu yang membuat murka. Anjay. Murkanya kayak gimana nih kira-kira? Super saya. Tapi bukannya dulu waktu angkatan kita ke bawah ini versus ya Pak? Ke bawah ke bawah ke sini sampai iya. Bukannya justru tuh dulu karena kita masih sedikit ya. Justru masih sedikit terus emang fasilitas nggak ada. Terus kita masih mengejar lomba gitu loh. Masih mengejar lomba kan kalau kita zaman dulu. Terus kayak kita tuh mengejar sesuatu, emang benar yang kata Bapak itu, kita mengejar sesuatu, makanya kita tough gitu. Makanya kita kuat gitu. Kita mengejar sesuatu. Nah, sedangkan kalau yang angkatan ini emang justru nggak ada yang dikejar kan, nggak ada yang dikejar, makanya mereka menurut bapak lebih lembek. Pernah kebayang nggak Pak itu tuh gara-gara apa ya, mereka tuh ngerasa ya apalagi yang harus dikejar gitu, karena memang semua sudah ada gitu, Fasilitas sudah ada, terus prasarana juga ada, terus kalau misalnya lomba juga maksudnya bukan yang sama bapak di apa ayo di push gitu. Mereka cuma lomba, ya udah ayo lomba ya, kayak gitu doang. Terus ya paling yang lomba kayak Rampak Bedug kemarin ya paling pakai koreo yang udah ada yang kayak gitu. Jadi lomba tuh jadi bukan gue mau nunjukin ada Wisrawa, tapi lebih ke kayak ya udah kita mau mempertahankan jadi doang. yang paling apa ya, yang paling peduli lah ya, kalau paling peduli itu sebetulnya saya dan Bu Tantri dibanding dibanding siapapun ya. Jadi harapan saya dengan Bu Tantri minimal Wisrawa eksistensinya terjaga gitu ya. Terus keduanya pendapatan prestasi kita kalau digrafikin tahun ini berapa, tahun ini berapa. Bahkan ketika akreditasi kita ada sedikit bangga ketika asesornya mengatakan bahwa yang muncul di SMA 4 adalah seninya. Berapa yang di nasional, berapa yang prestasi, ternyata kita banyak dengan bukti medali, bukti sertifikat segala macam. Kita agak sedikit bangga dengan raihan itu. Walaupun tahu sendiri seperti apa. Nah, di balik itu saya pengennya nular kayak Rampak Bedug. Itu sebetulnya kalau tidak dipaksa nggak akan bisa. Bu Tantri kalau langsung transfer, ini tanggung jawab. Silakan, saya udah transfer gini. Saya tanya seorang-seorang, ada yang mundurkan diri tengah-tengah, bahkan kelas 3-nya nyaris nggak ada ya. Ini alumni yang dipakai. Jadi terus kenapa karyanya itu aja? Karena mungkin karya yang ada, yaitu yang bisa masih bertahan. Pertama sambil ngewarisin gitu ya. Keduanya ini original Wisrawanya gitu. Terus ketiganya ya memang kalau untuk cari karya yang lain ini agak berat gitu ke kitanya. Jadi
oke kita harus dari nol lagi gini lagi. Oke, kita anggap aja kayak si Wisnu kemarin, bisa diwarnain musiknya, warnain dia bawa spidol gitu. Dia diwarnain warnanya, terus tariannya ada gerakan-gerakan tambahan sedikit-sedikit, akhirnya jadi ternyata terbukti dari seprovinsi beberapa sanggar lawan sanggar ya, bahkan sanggar-sanggar yang lain udah orang-orang yang profesional, ada guru, ada seniman, ada yang segala macam. Kita pure anak-anak Wisrawa tapi bisa jadi terbaik ketiga. Lanjut, Lita, terus dong. Kalau didorong dipaksa nggak akan. Tadi paling kita ikut lomba hanya sebatas seremonial, hanya sebatas ikut-ikut biasa. Termasuk yang dance juga kemarin kan kalau tanpa Jijan kayaknya ya. Jadi Jijan ada, saya hanya memperhatikan aja. Ada pressure, ada segala macam. Di balik Jijan nggak ada, saya double. Oke, jadi saya tugas saya kan di Wisrawa, nyerekan. Iya. Tugas pokok itu. Lempar kunci. Lempar kunci. Najis Natit. Jadi saya harus evaluasi gini termasuk kan kelihatan mana yang serius, mana yang enggak, yang mana yang asal-asalan. Ini lomba loh. Jadi kita mempertaruhkan nama Wisrawanya, terus kita juga jangan hanya sebatas ikut serta aja, tapi memang yuk kita jadi sang juara. Kita bisa kok kalau kita mau, yakin gitu ya. Nah, di sini yang harus dilatih mentalnya. Mental kita bukan lagi peserta pelengkap, tapi memang kita sang juara. Nah, untuk jadi juara itu butuh proses yang luar biasa, butuh latihan yang ekstra gitu ya. Nah, dididik agar mentalnya tidak mudah, udahlah menyerah, udahlah susah gini mainnya, push terus. Nah, ini yang masih sulit, ada manjanya, ada segala macam gitu. Nah, ini tugas saya terutama. Jadi ngedidik itu tidak harus dalam proses pembelajaran, tapi ngedidik itu bisa di mana aja. Kerasanya nanti mungkin Jija juga kerasa sekarang ada pressure dulu lah yang mungkin sedikit bisa bermanfaat buat kehidupan. Jadi nikmatnya seorang guru gitu, bisa bermanfaat tapi suatu saat. Jadi intinya angkatan mulai adem tadi mah emosi ngegas semuanya. Kan ini ya kan ini ceritanya panas-panas timingnya. Terus kalau udah dijelaskin kan kita bisa menjelaskan ya Say ke jadi biar nggak ada salah biar nggak ada salah paham lagi nih, biar nggak ada julid. Nah sekarang langsung aja sekalian curatin lah. Sok, saya punya satu yang ngeganjel. Jadi di pagelaran tahun ini kita virtual. Online. Berat buat sayanya, aduh ini tidak terbiasa. Kita butuh penonton, biasanya kita dapat income dari situ, dari jual tiketnya. Sekarang nyaris jangankan untuk beli tiket, ada yang nonton aja kita bangga. Kayak kemarin kita gelar karya, yang nonton sekitar 150, ya target kita 300 tidak tercapai, tapi setidaknya ada yang nonton. Karena kasihan lah kita berlatih tapi nggak ada yang nonton. Nah di pagelaran kali ini mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya juga sudah berbasis IT ya, jadi online semua. Oke, kita ke sana. Versi digital. Nah, kemudian saya kumpulkan sebelum pementasan gelar karya, saya voice note ke semua grup angkatan. Masuk ke angkatan kelas 10. Oke, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mau gabung di Wisrawa. Kalian sudah memilih Ekskul Wisrawa sebagai bagian dari kehidupan kalian. Terima kasih, segala macam. Kita nggak punya pelatih, kita punya apa? Makasih kalian mau belajar dengan sendiri, dengan kata segala macam. Mereka tersentuh. Kayaknya mereka lebih, oke Pak, siap Pak, kita lebih semangat Pak. Setelah ini akan ada pagelaran yang lebih besar lagi, orang-orang yang belum ikut yuk gabung di pagelaran. Saya masuk ke kelas 2 yang jadi angkatan. Terima kasih kalian sudah mau berjuang walaupun masa pandemi. Kalian harus mencari ide bagaimana gelar karya harus dilakukan, pagelaran harus dilakukan, karena ini akan jadi warisan buat adik kelasnya. Jika tidak dilakukan, nanti mereka jadi pengurus, mereka bingung pagelaran itu apa, gelar karya itu apa. Mereka melakukan dengan kondisi yang harus belajar langsung, streaming gimana, ini gimana. Tapi mereka berhasil. Nah, kompakin lagi timnya. Kalian hanya 3 bulan lagi sampai bulan April selesai kepengurusan. Setelah itu kalian akan jadi senior. Laksanakan sampai endingnya happy. Mereka pun terharu, ada yang nangis segala macam. Mereka lebih kuat lagi. Saya masuk angkatan kelas 3. Saya voice note. Oke, terima kasih. Walaupun hanya beberapa orang. Waktu itu hanya 2 orang yang ikut di gelar karya. Oyan dengan Maya. Sisanya nggak ada. Harapan saya ini karya terakhir kalian. Kalian masih berada di sekolah, masih satu atap dengan kita, masih belum jauh, masih belum sibuk dengan apapun. Yuk gabung. Kalau kalian selama ini masuk ke Wisrawa malu, mungkin sekarang saatnya kalian berbondong-bondong barengan. Adik-adik kelas kalian butuh kalian. Butuh bimbingan, butuh segala macam, karena ketika nanti roda organisasi pindah ke kelas 1, mereka bisa apa?
kalian lah yang mungkin pengalaman lebih banyak, ilmu lebih banyak untuk diwarisin ke adik kelasnya. Nah mereka juga, wah apa siap-siap, saya kumpulin hari Jumat. Ketika kumpul hari Jumat banyak tuh, kelas 1, 2, 3, wah saya senang. Ternyata banyak tim, banyak kekuatan yang akan dilakukan di pagelaran ini. Nah terus saya ngomong, oke kita jadwal mungkin agak padat. Walaupun kalian dengan tugas online segala macam, tapi ya biasa juga pagelaran kita padat ya. Tapi tidak sepadat yang pagelaran offline. Pagelaran offline kita H-1 juga bak-bak habis-habisan, bahkan pulang malam. Tapi kalau pagelaran online itu sampai tag video selesai. Karena kita semuanya produksi video gitu ya, yang teater bikin film, beres film selesai. Yang nari seminggu, 2 minggu, 3 minggu sudah hafal, tinggal tag di kostum, beres selesai, udah. Tampil juga nggak mesti ribet segala macam gitu ya, semuanya lebih ringan. Makanya kita ambil oke lah bulan akhir Februari kita lakukan, karena kita tidak mesti butuh banyak waktu lah. Jadi biar ini juga. Nah anak-anak yang sekarang juga udah mempersiapkan dari segi teknis, evaluasi dari gelar karya yang ada gangguan teknis, mereka sudah belajar lebih banyak. Nah yang jadi permasalahan adalah pada saat hari Jumat itu saya umumin, oke kita butuh seleksi pemain, karena waktu gelar karya tujuannya nyari pemain itu nggak bisa. Karena pakai nomor nggak kelihatan, terus ada yang nggak jelas gitu ya, ada yang ketutup lighting, ada yang ini. Akhirnya kita tag ulang. Yuk hari apa, misalnya hari Selasa tari, yuk kumpul lagi, saya dengan Bu Tanti langsung seleksi. Hari Rabunya anak musik, anak teater, hari Kamisnya anak musik. Nah ternyata yang sudah dijadwalkan untuk yang tari tidak satupun anak kelas 3. Anak kelas 3. Tidak ada satupun yang terlibat, bukan yang datang, yang terlibat. Saya nanya ke Vesa sebagai koordinator di tari. Ves, ini ada yang gabung nggak? Ini udah dikasih tahu, kok nggak ada yang datang? Perasaan kemarin waktu kumpul hari Jumat itu hampir semua. Tidak ada satupun Pak katanya nggak mau ikutan. Emang kenapa? Sibuk persiapan untuk kuliah, keduanya sibuk untuk perpisahan. Acara perpisahan, ada acara kelas lah segala macam. Nah, langsung saya dengnya, aduh, ketika kita butuh menghilang gitu ya. Kalau Bu Tantri langsung pedes di grup, langsung tahu diri. Itu yang namanya yang nggak tahu diri. Yang nggak tahu dirinya ya ketika kita butuhnya gitu ya. Sampai akhirnya oke lah, Bu Tantri langsung yuk, Ibu siap turun. Akhirnya membuktikan Bu Tantri langsung turun. Kita mampu kok dengan yang ada. Nah kemudian yang musik, dari sekian banyak anak musik hanya 2 orang. Satu hadir, satu tidak hadir, tapi konfirmasi. Yang kelas 3. Yang kelas 3-nya. Waduh, ini anak-anak masih basic, gitar juga masih basic semuanya. Yang musik segala macam, akhirnya oke lah, kita tidak harus mengeluh dengan keadaan. Saya langsung ke Wisnu, wayahna bantuan, saya nggak bisa nyepong semua gitu ya. Akhirnya siap. Kemudian yang teater itu hanya 3 orang. Kelas 3. Kelas 3. Jadi hanya ada 3 orang, sisanya nggak ada. Padahal hari Jumat banyak yang datang. Oke lah, fix semuanya tidak ada, dengan alasan yang sama. Kemudian saya nanya ke salah seorang kelas 3-nya, saya nanya, emang kuliah kapan gitu ya? Sibuknya persiapan kuliah kapan? Kalau saya tahu selama saya kuliah, September awal baru kuliah. Sibuk-sibuknya mungkin Mei, Juni gitu ya. Itu pun yang SNPTN, mungkin SNPTN dulu, yang SBM kan nunggu gitu ya. Ini bulan Februari, bulan depan, masih jauh. SNPTN dibuka juga baru akhir Februari, baru dibuka tuh. Baru pendaftaran, belum tes, belum apa gitu ya. Dan mereka mengatakan sibuk kuliah, sibuk tugas. Nah, emang dia menjaga belum masuk kuliah, belum masuk aja udah belum sibuk. diterima, Pak. Ya, jadi ada beberapa orang yang ngechat pribadi, Pak, saya siapa tuh. Langsung saya, nggak usah lah, kamu siapin aja buat kuliah, kamu siapin aja buat tugas, kamu siapin aja buat perpisahan. Kita mampu kok dengan yang ada. Itu jawaban pada saya gitu ya. Nah, terus untuk yang perpisahan, mereka mempersiapkan untuk perpisahan. Saya nanya, emang ada perpisahan? Kalau nggak ada perpisahan kayak angkatan Simona, COVID, gimana hasilnya? Jadi mereka udah mempersiapkan segala macam, dan akhirnya saya langsung muncul, oke lah, mungkin tidak akan ada acara graduation buat angkatan. Iya, penyambutan dari wisrawanya. That hurt. Kenapa? Karena ketika kita butuh mereka nggak ada. Ketika mereka mau, kita harus ada gitu. Jadi, oke lah, mungkin bagaimana rasanya tidak dipedulikan. Dan nanti saya akan balas. Bagaimana caranya kita tidak mempedulikan. Jadi ini memperpendek silaturahmi. Akhirnya mereka mau latihan map canggung, mau latihan wisrawa canggung, mau datang ke rumah saya juga canggung segala macam. Hanya karena keegoisan, hanya karena
ya kita juga kalau memang nggak pandemi nggak masalah, tapi karena memang Lagi pandemi kelas 10-nya ala kadarnya, tidak ada pelatih, tidak ada apa, ya, akhirnya oke gitu. Of course. Of course. Belajar lagi bahasa Inggrisnya, Pak. Oke. Terus nah, jadi pagelaran kali ini akan sangat beda dengan yang lainnya. Jadi kita saksikan aja tanggal 26, 27, 28 pagelarannya. Catat tanggalnya. Dengan kondisi yang ada kita nggak akan menyerah. Kita terus Nunjuk siapa ya? Nunjuk siapa, Pak? Nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Dendam banget kayaknya. Nantangin kayaknya. Ya jadi mungkin tadinya kan kalau kita berpikirnya itu waktu itu namanya kelas 3, waktu itu juga kelas 3 lu kabur. Kita semua kabur, kelas 3 kabur. Jadi kita mikirnya kayak, oh emang udah kelas 3 mah udah jatahnya istirahatnya kayak gitu kan. Cuman mungkin problematikanya adalah mereka pergi tanpa meninggalkan jejak gitu loh. Tapi memang biasanya kan kita kalau di off-in-nya itu di pas pengukuhan ya. Pengukuhan kita berpisah. Iya, benar. Nah, kalau mereka kan belum pengukuhan. Jadi pengukuhannya kan biasanya harusnya November. Karena pandemi gitu. Jadi tidak mungkin, dan kita nyari nggak mungkin pengukuhan online-nya agak kurang seru gitu lah. Karena pengukuhan itu bagian proses awal ngedidik gitu. Jadi kita agak mundur karena memang tahapannya harus gelar karya dulu, pagelaran baru pengukuhan. Nah, kita nyoba semuanya dilakukan. Jadi jangan pengukuhan dulu terus pagelaran. Jadi bagusnya memang sesuai tracknya lah gitu. Nah, kata-kata saya yang agak pedas buat mereka ada di WA gitu ya, ke salah seorang lah ya. Jadi yang pertama baca. Tunjukin aja di sini aja. Yang Di sini pertama ya, di sini. Ada di screenshot tulisannya kayak gini nih, baca. Yang pertama ketika mereka mau masuk, saya tolak. Terima kasih. Pas mau masuk lagi. Enggak, jadi pas siap bantu segala macam. Oke, gak usah, kalian fokus ke yang lainnya gini. Terus yang berikutnya saya putarin tuh. Di tahun ini kayaknya nggak akan muterin lagu ada abadi. yang abadi. Terus saya ngomong, terima kasih tidak terlibat di pagelaran dan gak usah juga gabung di pengukuhan, kata saya tuh ya. Sampai akhirnya oke, untuk sementara kita pura-pura nggak kenal aja. Ya Allah. Dan itu fine. Fine-nya itu apa ya? Sebetulnya saya nge-ghost mereka. Saya pengen lihat respon mereka gimana ya. Sekarang lagi zamannya kan ghosting. Saya pengen lihat responnya gimana. Ternyata responnya enjoy. Tidak sesuai. Kenapa enjoy? Oke, saya langsung ngomong, tolong screenshot omongan saya, masukin ke grupnya. Karena saya tidak berada di grupnya gitu ya. Masukin di grupnya. Grup kelas 3. Masuk di grup kelas 3. Saya nyuruh salah seorang masuk yang alumni, Daniel lah. Nil masuk Nil ke grup. Masukin tuh sama salah seorang lah ya. Masukin ke grupnya sebagai pengintai. Dia ngomong dulu tapi dia ngomong dulu. Grup pengintai. Oke, ada masalah apa? Gini. Seolah-olah kakak yang yuk ada apa gitu. Padahal. Nah, dari sekian banyak orang, banyak yang baca tapi tidak ada yang respon. Yang respon dari semuanya hanya 2 orang. Oke, saya tunggu, ternyata tidak ada apa ya. Biasanya kalau angkatan dulu ada masalah, langsung selesaikan pada saat itu juga. Samperin malah ke rumahnya. Iya benar. Bapak. Kalau saya bukan pengen itunya, tapi pengen ada oke, ini bagian tanggung jawab. Ini sesuatu yang harus diselesaikan, bukan dihindari. Jadinya oke, akhirnya selesai juga. Kalau saya tidak terlalu lama kalau marah ya, sekumpul marahnya juga beres lah, gampang. Tapi kalau Bu Tantri agak lama. Nah, dan ini tidak ada respon pun sampai hari ini, sampai detik ini, itu menganggap fine semuanya, tidak ada masalah, tidak jadi ada udah apa, aja. jadi udah aja gitu. Nah, di grup juga sama. Jadi di grup juga responnya sampai terakhir, Nil gimana Nil? Pak, Rehe. Dan itu angkatan lu. Daniel senior udah alumni. Gitu. Senioran kita. Iyalah. Udah tua. Nah, jadi itu yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi buat kelas 3 sebenarnya kita kasih tahu aja ya, kelas 3 itu sebenarnya nggak terlalu sesibuk yang kalian bayangin sebenarnya. Apalagi sekarang kan bukan ujian nasionalnya bukan di kelas 3 tapi di kelas 2. Betul. Bisa ikut jadi udah TO, bebas. ikut TO, latihan, belajar, latihan, TO itu sebenarnya bisa. Itu Gak ngabisin waktu jangan juga, dibayangkan ya. Harus fokus gimana banget, enggak juga. Kalau saya yang paling sayang pertama momen ya. Iya. Setelah ini kalian kuliah akan merindukan nih capek-capeknya, seru-serunya gitu ya.
Yang keduanya ini karya terakhir. Yuk sumbangsi sebagai anggota Wisrawa, menorehkan sedikit karya gitu. Dan yang paling terakhirnya happy ending. Happy ending untuk jangan untuk di Wisrawanya. Wisrawa itu. Karena tidak sedikit orang yang bad di endingnya. Oke, awalnya keren, bad. Ini juga sama. Endingnya tuh giclek akhirnya. Nanti pas lepas agak canggung nih. Wisrawa dan seluruh anggotanya. Berarti yang harus good ending. Jadi harapannya untuk yang menurut Bapak bermasalah itu kumaha? Ngomong aja di kamera. Kalau menurut saya pengennya ngedidik belajar untuk kita punya apa ya? Punya integritas terhadap sebuah organisasi. Jadi kalau memang bukan kalian yang paling dekat karena masih satu SMA, masih kelas 3 statusnya, tidak mungkin saya harus nyari-nyari alumni gitu ya. Yang kelas 3 ya, yang mungkin yang bisa diandalkan secara pengetahuan, secara keilmuan gitu ya. Pagelaran Wisrawa adalah event besar untuk Wisrawanya. Dan semua bagian dari event itu gitu ya. Nah ketika hilang, ini akan nambah kerja keras gitu ya. Nah bagi orang-orang yang punya memang dari awalnya Wisrawa bagian dari hidupnya, mungkin akan merasa yuk ini saatnya kita perjuangan terakhir. Karena setelah selesai juga nanti udah jadi alumni tidak akan seperti kelas 3. Kangen. Kalau posisinya mereka alumni mungkin nggak akan dipaksa gitu. Karena posisinya mereka yang paling tinggi kelas 3 yang masih ada status sekolah gitu. Alumni juga masih anggota kan? Alumni juga justru banyak yang masih peduli banyak dibanding sampai meninggal, Bay. Sampai meninggal baru sumpah itu ada sampai meninggal. Nanti di kuburannya tuh ada tulisannya di anggota Wisrawa. Sampai meninggal. Jadi gimana alumni mengatasinya masalah ini? Bukan mengatasi, maksudnya kesannya tentang masalah ini gimana? Tolong lah ya, jadi dewasa aja gitu belajar. Kalau ada kayak gini berani nggak gini? Nah, Mona juga ikut Mon, sini Mon. Kumpul. Saha? Kalian ngumpulin. Iya kumpul di Mona. Jadi gini, lah mungkin dengan saya bosan, dengan saya bete, dengan saya sering kesal. Hebat karena bapaknya. Karena butuh banyak orang yang ngedidik adik-adik nih. Jadi sayangnya adik, sayangnya kakak ke adik. Ini salah, ini kurang baik, ini tidak tepat. Nah, untuk memperbaiki ini, menurut bapak, menurut main tegel, main non, mungkin dia harus kemana ke kakak. Nah, saatnya kakak bermain peran untuk yuk bantu ini adik-adik ini buat lebih tepat lah gitu. Bukan salah, mungkin kurang tepat gitu tindakannya. Jadi sebagai kakak kita. Tuh. Kapan mengayomi tapi tidak menyalahkan. Tuh. Jangan menyalahkan karena kita juga punya salah setiap angkatan. Bener nggak? Bener nggak, Bang? Tiap angkatan kita punya kurangnya, tiap angkatan kita punya kesalahannya masing-masing. Jadi ketika adiknya punya kesalahan tuh dirangkul. Ngobrol sama bapaknya nih kayak gini nih. Kita hajar nih bapaknya nih. Banting kunci aja. Say. Sambil bilang najis. Udah nih Pak, udah keluar deh unek-uneknya ya. Emang cuma di podcast ini doang Pak Haris bisa ngeluarin unek-uneknya kan. Jadi tolong lah ya buat lo pada. Maksudnya kayak jangan mutusin tali silaturahim gitu loh. Kita harus tetap baik sama adik tingkat, adik kelas, harus tetap peduli sama Wisrawa juga peduli. Seperti jargonnya. Apa sih? Jangan banyak bicara, lakukan dengan karya. Jadi jangan banyak bicara, kita bantu, ayo rangkul. Kita rangkul. Jadi ajak ngobrol gitu ceritanya. Terus kelas 3 juga kalau misalnya bingung-bingung silakan tanya kakaknya ya, daripada dimaki-maki sama bapak yang ini mending kita ngobrol. Yang realnya. Jadi kelas 3 banyak yang pengen kuliah, pengen segala macam. Beberapa sertifikat yang hasil dari Wisrawa bisa membantu. Ya, jadi misalkan saya dulu rampak bedung segala macam, bahkan yang nggak ada nama juga bisa kita dorong bantu. Nah, terus yang keduanya, kalau sudah jadi alumni, kalau silaturahminya bagus, ini akan keterkaitan. Misalkan Mia dia di tari, kemudian Mia ada tugas UAS harus bikin tarian segala macam. Support Wisrawa itu. Hasim ada tugas bikin film segala macam. Kita support dari segi orang,
dari segi tenaga, dari segi peralatan kita support. Karena kita tetap satu keluarga, semuanya juga sama, saling membutuhkan. Mungkin suatu saat Wisrawa juga butuh Hasim, Wisrawa butuh Mia, butuh Wisnu segala. Tapi mungkin suatu saat juga mereka butuh kita. Kalau silaturahminya bagus, dijaga terus, ini akan terus enak. Jijan juga sama ya, misal butuh sesuatu, butuh apa? Butuh cuan. Butuh job, saya juga butuh. Butuh job ya Mon. Butuh job ya Mon. Tapi nggak mau job ini. Jobnya yang agak gede lah ya. Udah naik tingkat kan. Udah naik tingkat kan. Dengan job-job 50.000 lagi kita. Tapi 65. udah ada tarif kalau kita soalnya. Ya udah gitu aja kali ya, intinya cariin job buat Jiza. Iya, yang open silakan ini bawa aja. Open itu. Open itu. Ya udah, terima kasih. Silakan didengarkan ya unek-unek Bapak Haris kayak gitu. Nih udah kita spill. Siapa tahu kan yang kalian nggak tahu, akhirnya kalian tahu ya gitu ya. Mbak. Ambil aja positifnya ya kan, jangan negatif mulu. Ambil aja positifnya, negatifnya juga telan dikit aja tapi nggak apa-apa, ambil aja. Ya. Emang Bapak ini negatif soalnya. Ya, positif aku diisolasi nantinya. Ya udah, terima kasih di podcast Dewi dan